kalau kalian punya project AI ya, tapi kalau spek kalian itu nggak mumpuni, tenang aja, gue punya solusinya di mana di sini kalian perlu bayar sekitar 5.500 per jam untuk dapat RTX 4090 ya. Dan ini tuh nggak dibagi-bagi, nggak percaya kita buktikan aja ya. Kita NVTop di sini kita punya 4090 dan VRAM-nya itu kosong ya. Ini tuh buat kalian sendiri, nggak dibagi-bagi sama user lain. Selain itu kalian juga dapat, kalau kita cek di Edgetop ini ya, kita dapat RAM itu luas banget ya, 100 GB, 1 tera RAM. What the fuck bro? Nggak, aslinya nggak 1 tera sih, kalian cuma dapat 128 GB. Untuk yang aslinya itu bisa kalian cek di sini, kalian dapat 128 GB, kemudian ya 30 core dan RTX 4090, cuma ingat cuma 5.500 per jam. Gimana cara dapatnya? Simak video ini ya. Halo semuanya, kembali lagi di FVV Project. Jadi hari ini kita akan bahas gimana cara untuk sewa VGA di Fast.ai ya. Mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa harus sewa ya? Padahal kan ada yang gratisan, misalnya seperti Google Colab ini atau Kaggle ya. Oke, kita mulai dulu dari Google Colab ya. Bisa dilihat bahwa dia itu lumayan dermawan ngasih free-nya di sini, yaitu RAM-nya 12 GB, VRAM-nya dapat 15 GB, dan disk-nya dapat 60 GB ya. Nah, ini minusnya itu cuma dia itu sering banget mati di tengah jalan ya. Bisa dilihat di sini ada 4 jam 40 menit kalau yang free. Kalau kalian pengen yang lebih lama ya kalian premium. Di sini premium juga murah, termasuknya $10 per bulan ya. Ini lumayan bagus. Dan kalau yang premium VGA-nya pilihannya bisa kalian cek di gambar ini. Ini adalah screenshotan dari orang yang langganan premium. Kalau menurut kalian VGA pilihan itu udah cukup, ya udah kalian pakai Google Colab aja, sebenarnya nggak masalah sih. Oke, lanjut ke Kaggle. Di Kaggle ini secara keseluruhan dia itu speknya lebih gede daripada Colab semua ya. Bisa dilihat RAM-nya itu 30 GB, kemudian storage-nya ya kurang lebih sampailah 60 GB. Kemudian yang gue suka adalah dia bisa persistent storage. Maksudnya itu kalau misalnya kalian matiin, kemudian kalian hidupin lagi, semua yang ada di folder ini itu bakal sisa ya, ngikut ya sama yang session berikutnya gak hilang gitu. Jadi ada rasa sedikit aman gitulah. Selain itu kalian bisa dapet VGA T4 2 kali. Jadi kalau misalnya program kalian support, contohnya dulu itu support yang di YOLO ini ya, kalian bisa pakai VRAM totalnya 32 GB gitu. Tapi entah kenapa gue nggak tahu alasannya. Mungkin gara-gara environment ini diubah ya. Gue udah pilih yang always use latest environment sama pintu original environment. Ini itu sama-sama nge-crash gitu. Padahal dulu itu bisa ini pakai dua VGA ini. Entah kenapa yang baru ini jadi nge-crash kayak gini. Ntar gue coba fix lah. Tapi kalau misalnya program kalian bisa, ini Kaggle itu jauh lebih baik daripada yang Colab ini ya. Minusnya adalah Kaggle ini nggak ada yang versi premiumnya ya. Jadi mau gak mau kalian terbatas sama dua VGA ini aja, P100 atau T4 2 biji. Dan ini mengantarkan kita kenapa kita pakai Fast.ai ya. Jadi bisa dilihat sendiri bahwa di sini itu pilihan VGA-nya tuh banyak sekali ya. Jadi kalau kalian pengen kayak coba-coba VGA yang lain, ukurannya berapa dari yang paling kecil sampai paling gede, itu kalian bisa di sini ya. Contohnya di sini adalah kita coba cek bahwa 4090 itu harganya 0,3 ya, mulai dari 0,3 dikali 17.000 ya 5.000-an per jam lah, atau 5.090 kalian bisa dapat 0,37 dikali 17.000, anggap aja 7.000 lah ya. Nah itu jadi lumayan murah. Kayak kalian beli warnet kayaknya lebih mahal dari ini deh yang VGA, maka di warnet itu VGA-nya masih kecil-kecilan gitu ya. Oke, Fast AI ini bukan yang termurah ya, tapi kalau kalian pengen otak kalian itu masih waras, please pakai Fast AI lah. Soalnya ini environment-nya itu gampang ya. Ada yang lebih murah lagi, contohnya di Octaspace ini. Kalau kalian cek di sini ada 4090, harganya cuma 0,5 ya, jadi setengahnya. Atau yang lebih gila lagi adalah di Clore.ai. Di sini cuma 1,31 USD ya, tapi bukan per jam ya. 1,31 itu berapa sih? 1,31 dikali 17.000 ya 23.000.
Tapi itu per hari ya, kalian bagi 24 jam, sejamnya itu nggak sampai 1.000. Itu gila murah banget, tapi kayaknya gue udah coba yang Octaspace ini environment itu jelek banget. Gue nanti kasih contoh deh maksudnya environment jelek itu kayak gimana, tapi menurut gue itu nggak worth it. Jadi kalian pakai Fast AI aja biar hidup kalian enak gitu lah. Kita langsung ke konsol aja di sini. Nanti akan langsung masuk ke website yang list VGA-nya ini ya, ada harga-harganya, kalian bisa cek sebelum sewa beneran. Kalau udah kalian login aja di pojok kanan atas lagi. Lalu di sini kalian bebas mau login pakai cara apa ya. Gue loginnya pakai GitHub aja sebagai contoh, langsung authorize. Lalu kalau gue masukin OTP-nya, kalau sudah nanti kalian bisa top up dulu ya. Cara top up-nya kalian klik yang di bagian billing ini, lalu kalian add credit. Di sini minimumnya $5 ya. Nah, di sini kalian pakai Stripe kalau kalian mau pakai debit atau kredit ya. Ini caranya sangat gampang menurut gue kalian karena bisa pakai kartu ya. Kalau yang lain seperti di Okta ini itu dia pakainya kalau top up itu pakainya adalah wallet crypto doang ya, nggak bisa pakai debit, nggak bisa pakai kredit. Begitu juga dengan Clore ini nanti juga dia top upnya cuma bisa pakai kripto. Oke, jadi ya menurut gue lebih susah soalnya ya kripto itu aneh-aneh lah intinya. Anyway, kalian bisa aktifin low balance notification biar gak jebol ya tagihannya. Oke, berikutnya kita mampir dulu ke bagian template ya. Kalian anggap aja ini itu settingan biar kalian itu nggak ngabisin waktu cuma buat nyeting-nyeting dari awal ya. Jadi contohnya kalau gue biasanya pakai PyTorch, soalnya kan gue developer ya. Jadi PyTorch ini kayak mentahan gitu. Tapi kalau misalnya kalian kebutuhannya apa itu kalian survei dulu dan cek apakah di sini itu udah ada yang kayak siap pakai gitu ya. Gue kasih contohnya, misalnya kalau kalian biasa generate foto atau video itu biasanya pakai Comfy UI. Nah, ini Comfy UI langsung nanti nge-hosting website Comfy UI-nya ya. Jadi kalian nggak perlu setting-setting manual, langsung bisa dipakai. Kalau nggak, kalau kalian cek video gue sebelumnya yang soal ngedit video ngerubah kayak gini ya, jadi bentuknya website. Kalau gue pengen lihatin nanti websitenya bentuknya kayak gini, pengen langsung kalian hosting nggak perlu nyeting-nyeting ngikutin tutorial gue sebelumnya. BTW cek ya video gue sebelumnya buat tahu konteksnya. Kalian tinggal cari aja 12GP ini. Nah, nanti dia akan langsung hosting websitenya, setting semuanya. Kalian tinggal pakai aja skip tutorial gue ini ya, yang cara installnya tinggal kalian lihat yang versi cara pakainya aja. Oke, tapi kalau di sini karena gue pengen lihatin mentahannya, gue coba yang PyTorch aja ya. Nah, di sini kalian klik edit. Nah, keperluan kalian kira-kira berapa giga nih harddisknya. Nah, kalian cek di sini. Gue ubah jadi 60 giga kebutuhan gue, lalu kalian klik create and use ini ya. Kita continue saja. Nah, kalau sudah nanti akan masuk ke sini ya. Nah, ini settingan kalian dan ini VGA yang bisa kalian pakai sesuai dengan settingan kalian ini tadi. Oke, sebelum kalian sewa, kalian perlu tahu topologinya kira-kira seperti gimana supaya kalian itu ada gambaran kalau nanti misalnya ada problem ya. Jadi dalam satu server Fast.ai ini mungkin ada orangnya itu beberapa VGA seperti ini ya, tapi CPU-nya satu dan RAM-nya ini banyak tapi yang ngumpul gitu. Nah, setiap satu VGA ini akan disewakan kepada satu orang aja. Nah, ini punya kalian yang template kalian tadi ya. Jadi setiap orang ini, jadi beberapa orang bisa nyewa satu PC yang sama. Oke, nah tapi RAM sama CPU-nya ini dibagi-bagi nih, barengan nih. Nah, seperti ini. Nah, kalian itu cuma dikasih ini dia di dalam template kalian itu. Jadi kalian nggak bisa misalnya ngupdate driver VGA itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu gimana caranya kalau misalnya kita pengen, sebagai contoh yang gue tutorial kemarin kan gue mintanya tuh yang 13 ya. Ya sebenarnya bisa sih 12 tapi kalau bisa 13 gitu. Nah, jadinya caranya adalah kita harus seleksi definisiin di bagian filter di sini ya. Jadi kalau kita nggak definisiin itu dia terserah, kudanya itu tergantung sama yang install itu orangnya ya. Contohnya ini 12.4. Jadi nanti kalau kita nginstalin aplikasi yang perlu kuda 13 ya nggak bakal bisa ya. Nah, harus kalian kasih filter di sini contohnya. Nah, sekarang semuanya punya kuda 13 atau lebih tinggi ya. Contohnya seperti ini.
Oke, berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah harga yang tertera di sini itu adalah harga VGA sama harga harddisk yang kalian tentuin di sini ya, berapa ukurannya ya. Untuk RAM sama CPU itu nggak diikutin ya, jadi kalian nggak perlu mikirin harga RAM sama harga CPU-nya. Selain itu, satu harga lagi yang kalian perlu perhatiin adalah harga internetnya ya. Contohnya ini ada yang matok juga seperti ini, ada juga yang digratisin. Contohnya seperti ini 0,00 per terabyte yang ngitungnya. Nah, kalian kalau mau internetnya itu harganya murah, kalian bisa kurangin slider ini. Jadi misalnya saya set jadi $1 ini ya buat filternya supaya harga internetnya murah gitu. Oke, di sini langsung gue contohin, gue coba sewa yang paling atas ini ya, kita rent, lalu request, lalu nanti akan masuk ke instance ini ya. Kita tunggu beberapa saat sampai dia selesai bikin ya. Nah, bisa dilihat ini sudah selesai diproses ya, dan bisa kita buka Jupiternya lewat sini, dan bisa kita lihat apakah Jupiternya berhasil, dan ya berhasil ya, dan ini lumayan cepat. Bisa kalian lihat ini sudah saya coba install project yang 12GB kemarin. Nah, perlu diingat bahwa yang termurah itu belum tentu yang terbaik ya. Jadi kalau kalian misalnya nyewa sesuatu ini dan kalian rasa itu nggak responsif ya, kalian coba ngetik-ngetik itu kayak responnya lama, itu kalian langsung close aja, langsung tutup aja, kemudian cari yang agak lebih mahal dikit, nggak apa-apa ya. Oke, nah contohnya kalau saya, walaupun dia itu di Ontario, Kanada ya, tapi karena dia itu lumayan responsif untuk nginstal-nginstal, saya ngetik juga lumayan enak gitu, ya saya lanjut aja. Nah, di sini saya kasih contoh buat nginstal yang tutorial video sebelumnya itu. Oke, bisa dilihat bahwa dengan mengikuti tutorial yang sama dengan tutorial di GitHub-nya, saya udah langsung bisa nginstal yang project kemarin itu tanpa drama ya. Jadi nggak perlu apt install apapun, nggak perlu install selain yang udah ada ya. Jadi ini menurut saya environment-nya lumayan lengkap dan siap pakai gitu. Nah, tapi ini ada satu masalah penting nih. Nah, ini kan ada localhost 7860 ya. Kalau kita klik tentu aja nggak muncul apa-apa dong. Kan ini ada di servernya Fase E. Nah, terus caranya gimana? Kita copy aja ini, lalu kita ke bagian konsolnya ini tadi. Nah, terus kita kan ada open nih ya, kita buka aja. Ini tuh seperti kontrol panelnya servernya ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, lalu di sini ada info yang lebih lengkap soal server kita ya, misalnya berapa GPU yang kepake, CPU-nya, RAM yang dipakai, sama sisa harddisk ya. Yang kita pengen adalah di bagian tunnel ini, lalu paste URL dari project kalian, lalu create new tunnel ya. Tunggu sebentar, nanti dia akan bikin URL khusus buat kalian ya. Nah, contohnya ini udah selesai, kita copy URL-nya. Nah, lalu kita paste. Apakah kita berhasil? Oh, lama nggak berhasil. Gimana kalau paste di sini? DNS mana sih? DNS bukan security. Cloudflare mungkin. Oh. Oke, jadi ralat ya, ini tunnelnya emang bisa dipakai, tapi kalau kalian mau pakai link yang ini, itu kalian harus di bagian setting itu DNS kalian harus Cloudflare ya. Soalnya kalau DNS kalian itu default kayak gini, itu belum kedetek ya, jadi nggak bisa dipakai kalau kayak gitu. Jadi bisa dilihat bahwa sekarang kita udah bisa pakai yang proyekan kita ya. Bisa dilihat ini configuration juga. Kalau kita klik save setting, mungkin harus di bagian performance, save setting udah bisa ya. Oke, jadi seperti itu review dari Fase AI, gimana cara pakainya. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau pengen di website yang sewa VGA lainnya, ingat masih ada Octaspace, sama yang satunya tadi ada Clore ya. Kalian kalau pengen lihat tutorialnya di dua website ini ya, komen aja di bawah mau yang mana dulu ya. Mungkin gue bakal review yang Octaspace dulu. Oke, mungkin itu dulu video untuk hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah support di Traktir, dan ya sampai jumpa di video berikutnya. See ya.